Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadian Setia Abdul Rizky dengan NIM 21106113232. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Bagaimana hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Mari kita kupas bersama untuk kedepannya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mendasari upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Mungkin beberapa contohnya itu dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk menghindari terjadinya pengrusakan terhadap lingkungan dan juga keterpurukan ekonomi, di mana masih banyaknya di negara-negara berkembang terutama mengalami tingkat ekonomi yang tidak cukup mapan, sehingga banyak juga generasi-generasi yang akan datang, khususnya generasi-generasi muda, itu mengalami stunting atau kekurangan gizi akibat dampak dari ekonomi. Nah, pertama-tama, bagaimana hukum dapat berperan dalam mewujudkan tujuan ini? Pertama, hukum dapat menjadi instrumen regulasi yang mengatur perilaku masyarakat dan perusahaan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Misalnya, hukum lingkungan dapat menetapkan standar untuk perlindungan alam, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya alam. Kedua, hukum dapat menjadi alat pemasyarakatan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dengan memberlakukan undang-undang yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Hukum dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum dapat mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan tidaklah sedikit. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam banyak kasus, praktik bisnis yang menguntungkan ekonomi dapat merugikan lingkungan atau mengakibatkan ketidaksetaraan sosial. Ya, jadi banyak juga dalam beberapa kasus itu di mana bisnis itu benar-benar sangat mengejar untung tanpa memperdulikan lingkungan. Itu menjadi salah satu tantangan ya yang dihadapi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini, teman-teman. Inilah di mana peran hukum menjadi sangat penting. Hukum dapat membantu menciptakan keseimbangan ini melalui regulasi yang bijaksana dan pengawasan yang ketat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kita dapat mendorong perubahan menuju praktik bisnis yang berkelanjutan. Namun hukum bukanlah satu-satunya faktor yang diperlukan. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam proses ini. Hukum dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, memberikan akses keadilan, dan memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, transparansi juga menjadi kunci. Hukum harus memastikan bahwa informasi mengenai praktik bisnis, kebijakan pemerintah, dan dampak lingkungan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan mereka dan tindakan sehari-hari dapat mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak negara telah mengadopsi kerangka kerja hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan terus ada, dan peran hukum harus terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Dalam menyimpulkan peran hukum dalam implementasi tujuan berkelanjutan itu sangat penting. Hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dengan bekerja sama antara hukum, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kita dapat mencapai masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang. Jadi seperti itu, teman-teman. Kayak misalkan kalau misalkan kita bahas lebih jauh lagi, kenapa dibutuhkannya partisipasi dalam masyarakat. Sekarang itu kan teknologi sudah semakin canggih, dan juga banyak media-media yang dapat digunakan untuk menjadi alat untuk
memperkenalkan atau memberitahu atau transparansi terhadap hukum dan juga regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa untuk tahun sekarang atau di zaman sekarang itu informasi itu sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali untuk berputar, dan juga dari informasi tersebut kita dapat bersama-sama saling bahu-membahu untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, juga memperbaiki arus ekonomi yang ada di negara kita, ya kan? Seperti contohnya kita juga terus membangun ekonomi dengan cara apa? Dengan cara melakukan bisnis yang sehat, melakukan bisnis yang tidak merugikan lingkungan, dan juga kita harus memahami betul regulasi yang ada dalam pemerintah, yang ada dalam negara kita sendiri, untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik melalui implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you.